Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Baiklah, nama saya Maulana Muksid. Nomor induk mahasiswa saya 1120400000091. Saya mahasiswa program studi tarjamah dari kelas 4C. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan ilmu fonologi dan fonetik bahasa Arab untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fonologi dan fonetik bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Kaula Fahmi. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa kaitannya ilmu fonologi, ilmu bunyi dan fonetik. Adapun ilmu bunyi atau yang dalam bahasa Arab dikenal ilmu aswad dan dalam bahasa linguistik dikenal sebagai fonologi, itu memiliki makna yang sama, yakni fonologi. Fonologi itu diambil dari bahasa Yunani, dari kata fon dan logi. Fon atau fon itu berarti bunyi, dan logos atau logi itu diartikan sebagai ilmu. Jadi fonologi yakni ilmu bunyi. Dan dapat disimpulkan bahwasannya fonologi itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi. Adapun bunyi di sini tidak boleh diartikan sembarangan. Yang dibahas atau dipelajari dalam ilmu fonologi bukan sembarang bunyi, melainkan bunyi bahasa yang dapat membedakan arti atau makna dalam suatu bahasa lisan ataupun tulisan. Adapun kaitannya dengan fonetik, ilmu fonologi ini mempunyai pembahasan besar, yakni ada dua. Yang pertama fonetik dan kedua fonemik. Nah, maka dari itu fonologi atau ilmu bunyi ini ya memang mempunyai kaitan dengan fonetik, karena fonetik dan fonemik adalah cabang atau bagian dari ilmu fonologi. Adapun fonetik adalah ilmu atau cabang ilmu fonologi yang mempelajari bagaimana pembentukan suatu bunyi bahasa. Sedangkan fonemik yakni ilmu yang mempelajari bunyi bahasa untuk membedakan arti atau makna. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang ragam fonetik. Ragam fonetik dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu fonetik artikulatoris atau ilmul aswad an-nutqi. Yang kedua fonetik akustik atau ilmul aswad al-fiziai. Dan yang ketiga fonetik audiotoris atau ilmul aswad as-sam'i. Yang pertama itu fonetik artikulatoris atau ilmul aswad an-nutqi, yaitu cabang ilmu fonetik yang mempelajari tentang bunyi yang dihasilkan oleh alat bunyi gitu. Atau fonetik artikulatoris ini mempelajari tentang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara atau organ of speech seperti mulut, lidah, bibir, paru-paru, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yakni fonetik akustik atau ilmul aswad al-fiziai, yakni cabang ilmu fonetik yang mempelajari tentang bunyi bahasa
tentang bunyi bahasa, namun dalam segi fisiknya. Apa fisiknya itu? Fisiknya itu seperti getaran udara, gelombang bunyi, atau yang lebih enaknya kita menjelaskan seperti wujud dari bunyi yang dihasilkan oleh seorang pembicara, kemudian melewati udara sampai terdengar oleh pendengar. Nah, fisik bunyi tersebut, getaran udara, gelombang bunyi tersebut akan dipelajari dalam fonetik akustik atau ilmu aswat al-fiziai. Nah, karena memang agak susah untuk dipahami, maka ada 3 hal yang harus diingat dalam fonetik akustik atau ilmu aswat al-fiziai ini. Yang pertama itu frekuensi, yang kedua amplitudo, dan yang ketiga resonansi. Yang pertama itu frekuensi. Apa sih frekuensi itu? Frekuensi itu getaran udara, gelombang bunyi, atau ritmenya yang dihitung per sekian waktu, atau secara tradisional dahulu dihitung per sekian detik. Adapun amplitudo itu intensitas bunyi, terdengar atau tidaknya bunyi, besar kecilnya bunyi, itu disebut amplitudo. Dan yang terakhir itu adalah frekuensi. Dan yang terakhir itu resonansi. Resonansi itu getaran suatu benda yang diakibatkan oleh bunyi. Nah, karena agak sulit dipahaminya ilmu ini, ilmu fonetik akustik ini, ilmu aswat al-fiziai, maka dia ini bisa dipelajari dengan pendekatan-pendekatan dengan alat-alat elektronik. Maka dari itu disebut ilmu aswat al-fiziai. Mengapa fiziai? Karena memang pendekatannya seperti ilmu fisika, karena membutuhkan alat-alat elektronik untuk mengetahui hasil dari untuk mempelajari ilmu ini gitu. Dan yang terakhir, cabang atau ragam fonetik yang terakhir itu yang disebut fonetik auditoris atau ilmu aswat as-sam'i. Jadi cabang yang ketiga ini adalah cabang ilmu fonetik yang mempelajari tentang bunyi bahasa ketika sampai pada telinga pendengar. Begitu. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tempat artikulasi bunyi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, tempat artikulasi atau tempat keluarnya artikulasi bunyi atau tempat keluarnya bunyi itu dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu bilabial. Bilabial itu 2 bibir atau al-aswat asy-syafawiyah, yang mana keluarnya huruf dari 2 bibir. Contoh dari hurufnya itu ba, ma, dan wa. Yang kedua itu adalah labiodental, labio bibir, dental gigi. Jadi atau al-aswat asy-syafawiyah al-asnaniyah. Jadi labiodental itu keluarnya huruf dari gigi atas dan bibir bawah. Hurufnya itu fa, gigi atas dan bibir bawah. Yang ketiga itu interdental. Inter di dalam, dental gigi, atau di antara gigi, atau disebut al-aswad bainal asnan, yang mana ini adalah keluarnya huruf dari atas gigi bertemu dengan ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan gigi atas atau di antara gigi. Nah, contoh dari hurufnya itu ada huruf zo, za, dan sa. Yang keempat yaitu lamino alveolar atau al-aswat al-asnaniyah al-lisaniyah, yaitu keluarnya huruf dari bagian gusi
bertemu dengan bagian depan lidah. Hurufnya itu ta, to, da, la, do, na. Yang kelima yaitu apikolaveolar atau al-aswat al-lisawiyah, yaitu keluarnya huruf dari bagian gusi dan pinggir lidah. Hurufnya itu ada ro, sa, za, so. Yang keenam yaitu palatal atau al-aswat al-hanaqiyah, yaitu keluarnya huruf dari langit-langit mulut dan tengah lidah. Hurufnya itu sya, ja, ya. Yang ketujuh yaitu velar atau al-aswat al-qasobah, yaitu keluarnya huruf dari bagian belakang langit-langit bagian yang lunak dan bagian belakang lidah. Hurufnya itu ka, gho, kho. Yang kedelapan yaitu uvular atau al-aswat al-lahwiyah, atau yaitu keluarnya huruf pada bagian langit-langit mulut yang menonjol ke bawah. Hurufnya itu satu, yaitu ko. Terakhir yaitu glotal atau al-aswat al-hanjariyah, yaitu keluarnya huruf dari bagian tenggorokan. Hurufnya itu h, h, a, sama a. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.